Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pelaku begal diamuk massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat menjual handphone pada korbannya. Pelaku menawarkan handphone melalui media sosial. Dua pelaku begal kabur saat diamuk warga. Warga yang emosi mengeroyok seorang pelaku begal di depan restoran cepat saji Jalan Petarani, Kota Makassar. Pengeroyokan terjadi saat pelaku bersama dua temannya hendak menjual handphone hasil pembegalan yang diiklankan di media sosial. Namun dua teman pelaku kabur. Pelaku tidak mengetahui calon pembeli handphone adalah korban begal pemilik handphone tersebut. Korban dibegal pelaku di Jalan Malino sehari sebelumnya. Tas korban berisi uang dan dua handphone digasak. Polisi lalu menggerebek rumah rekan pelaku di Jalan Tamalete. Namun pelaku tidak ada di rumah. Kejadiannya kapan itu Kak Jamret? Kapan kejadiannya? Saat beraksi pelaku kerap mengancam korban dengan senjata tajam. Anggota Resmo Panakukang mengamankan pelaku dari amukan massa. Jadi sebelumnya ini ya antara korban dan pelaku itu sempat dipancing si pelaku, Bang. Betul sekali. Jadi pelaku ini dipancing oleh korban untuk membeli HP. Pelaku beserta barang bukti handphone diserahkan ke Polres Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami di Bekasi tega aniaya istri hingga alami cacat permanen. Pergelangan tangannya putus. Tragis penganiayaan ini disaksikan anak korban. Warga digemparkan dengan penganiayaan sadis yang dialami Rizky Lila Rosiana di rumah kontrakannya di Kafling Santunan, Perumahan Papan Mas, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ironis, wanita 38 tahun ini kondisinya kritis akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh suaminya sendiri. Penganiayaan ini juga disaksikan oleh anak korban. Bahkan korban mengalami cacat permanen, pergelangan tangan kanannya putus. Penganiayaan ini diduga dipicu karena pelaku terbakar api cemburu lantaran sudah pisah rumah selama 8 bulan dengan korban yang sudah memberinya 4 orang anak. Ini memang sudah lama berpisah dengan istrinya. Kemudian cuma mungkin cerai resmi belum. Dan yang bersangkutan korban ini mengontrak di wilayah RT 07 ini kurang lebih 3 bulan. Korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu, mungkin ada kecemburuan barangkali, itu membuat kehilapan pelaku. Korban saat ini dirawat intensif di RSUD Kabupaten Bekasi, sementara polisi masih mengejar pelaku yang kabur usai kejadian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, gara-gara kerbau jatuh di jalan raya, pencurian kerbau di Lahat, Sumatera Selatan terungkap. Kerbau ditangkap warga setelah melompat dari mobil yang dikendarai komplotan pencuri. Namun, para pencuri justru kabur saat warga membantu menangkap kerbau. Sejumlah anggota polisi, TNI, dan warga berupaya mengiring kerbau yang tiba-tiba melompat di jalan raya Kikim Lahat. Kerbau ini melompat dari mobil tepat di depan kantor Polsek Kikim Timur. Kerbau mengalami luka akibat terjatuh di jalan beraspal. Bahkan kerbau sempat lari masuk dalam hutan karena banyaknya warga yang ikut menggiring. Kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga setelah 2 jam digiring dan dikepung. Namun ternyata 3 orang pembawa kerbau justru kabur saat aparat dan warga berupaya menangkap kerbau. Ternyata pembawa kerbau merupakan komplotan pencuri hewan ternak. Polisi menangkap 3 orang pelaku pencurian dengan mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut kerbau setelah melakukan pengejaran. Identitas para pelaku diketahui dari plat nomor mobil pickup yang digunakan untuk membawa kerbau. Nyebrang sini nih? Naik pun pucuk. Para pelaku mengakui mencuri kerbau yang berada di kebun warga. Para tersangka diamankan dan menjalani pemeriksaan di kantor polisi, diduga telah berulang kali melakukan pencurian hewan ternak diperdagangkan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan.
Polisi mengungkap praktek prostitusi anak di bawah umur di sebuah rumah kos di Koja, Jakarta Utara. Anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sepasang pasutri mencari korban anak putus sekolah dan menawari pekerjaan dengan gaji tinggi. Tujuh remaja di bawah umur menjadi korban jeratan prostitusi di Koja, Jakarta Utara dengan muncikari yang menjual pasangan suami istri Dea Novia dan Kamsa serta dibantu Suryadi. Kamsa dan Dea Novia, pasangan suami istri ini ditangkap polisi di rumah kontrakannya Koja, Jakarta Utara karena terbukti membuka praktik prostitusi anak di bawah umur. Di rumah kos ini, 7 remaja asal Cianjur, Jawa Barat dipaksa melayani tamu pelanggan prostitusi anak di bawah umur. Para remaja ini berusia 14 hingga 17 tahun yang datang ke Jakarta dijanjikan Dea Novia bekerja di sebuah kafe. Hah? 2 bulan. Kamu? Terus? Berapa anak buahmu? Tadinya 1, karena teman saya bawa temannya lagi dan bawa temannya lagi. Jadi berapa semuanya? 7. Pak Sutri ini juga dibantu Suryadi yang selama 2 bulan menawarkan para korban melalui media sosial. Setiap transaksi dan percakapan dilakukan oleh para muncikari termasuk Suryadi. Kamu mau 300.000 atau 3,5 atau 400 kamu yang menentukan? Iya. Terungkapnya prostitusi ini karena warga sekitar resah adanya sejumlah pria yang sering datang ke rumah kontrakan Kamsa. Para tamu yang datang ternyata pelanggan prostitusi anak. Para tersangka mengambil keuntungan dari setiap transaksi prostitusi yang dilakukan, bahkan para korban bisa lebih dari 1 kali dalam sehari melayani tamu pria yang mengajak kencan. Berapa upahmu dari mereka? 50.000. Sampai 100. 100.000. Karena saya juga kenal dengan teman jadi pakai aplikasi Linked katanya kalau cari tamu. Tadinya juga saya nggak kenal sama yang 76 orang itu dan saya cuma kenal sama sedikit aja. 3 minggu. 3 minggu. Siapa yang ngajak? Teman saya Berapa rupiah yang kamu terima? 50.000. 50.000 per orang kalau kamu. Satu hari bisa berapa orang yang kamu jual? 4 tinggal. Dalam satu hari juga anak-anak itu bisa berapa kali menerima tamu? Kalau dari saya sendiri paling 3 tamu. Kamsa dan Novia mencari sasaran remaja wanita putus sekolah ke sejumlah desa di antaranya di wilayah Cianjur, Jawa Barat dengan iming-iming janji bekerja dengan gaji tinggi. 7 anak di bawah umur dibawa ke Jakarta tanpa seizin orang tuanya dan tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan. Handphone yang dimiliki korban dalam kendali dan pengawasan 3 muncikari. Para korban difoto dan ditawarkan 3 muncikari melalui media sosial pada pria pelanggan prostitusi anak dengan tarif Rp400.000. Para pelanggan hanya berkomunikasi dengan muncikari dan bertemu korban dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan polisi ternyata para pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari razia prostitusi. Karena ini adalah pindahan dari salah satu apartemen di daerah Kelapa Gading. Terus karena di sana dirazia dan ketangkep, ada yang ketangkep, mereka hijrah ke daerah Koja, tempat kita ini. Kos di situ dan ada yang sewa kamar di situ. Tapi untuk aktivitasnya mereka tidak mengetahui karena tempat kosnya banyak sama. 7 korban terbujuk ikut ke Jakarta karena janji dipekerjakan di rumah makan. Namun sampai Jakarta justru terjebak jaringan prostitusi. Ke kampung halaman mereka di daerah Cianjur sana dengan mengatakan bahwa mereka ini nanti akan dipekerjakan di restoran di Jakarta dengan gaji yang cukup tinggi. Kali transaksi mendapat imbalan atau fee di 50.000 sampai 100.000. Mami dan papinya ini dapat 50 sampai 100 ya antara 200 sampai 300.000. Para korban kini masih menjalani pemulihan psikologis karena trauma. Sementara para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Waspada jambret incar wanita dan anak-anak. Seorang wanita jadi korban penjambretan kalung emas yang dilakukan dua pengendara motor hingga korban terseret. Sergap akan kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.